Latar belakang Spanyol atau Kerajaan Spanyol adalah negara di Eropa Barat Daya yang bersama Portugal terdapat di semenanjung Iberia. Batas geografis Spanyol di Eropa adalah pegunungan Pyrenea dengan Prancis dan Andorra. Teritorinya yaitu kota Ceuta dan Melilla di Afrika Utara, Kepulauan Canarias di Samudra Atlantik, dan berbagai pulau di Laut Tengah. Indonesia dengan nama resmi Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berikut adalah beberapa perbandingan antara Spanyol, negara maju, dan Indonesia, negara berkembang dalam beberapa aspek, yaitu ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, kesenjangan sosial, dan sistem politik. Yang pertama, dalam aspek ekonomi. Yang pertama ada PDB atau Produk Domestik Bruto per kapita. Spanyol memiliki PDB per kapita sekitar $34.330 di tahun 2022. Sedangkan Indonesia memiliki PDB per kapita sekitar $3.844 di tahun 2022. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi. Spanyol memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, sedangkan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, namun juga lebih tidak stabil. Yang ketiga, ada industri. Spanyol memiliki industri yang lebih maju dengan fokus pada sektor jasa, manufaktur, dan pariwisata. Indonesia memiliki industri yang lebih beragam dengan fokus pada sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan. Lalu, yang kedua dalam aspek pendidikan. Yang pertama ada tingkat melek huruf. Spanyol memiliki tingkat melek huruf yang sangat tinggi, yaitu sekitar 97,9% di tahun 2022. Sedangkan Indonesia memiliki tingkat melek huruf sekitar 95,4% di tahun 2022. Yang kedua, ada kualitas pendidikan. Spanyol memiliki sistem pendidikan yang lebih maju dan berkualitas, sedangkan Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, ada akses pendidikan. Spanyol memiliki akses pendidikan yang lebih luas dan merata, sedangkan Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Berikut contoh dalam aspek pendidikan. Yang atas dari contoh di negara Indonesia dan yang di bawah contoh dari negara Spanyol. Yang ketiga dalam aspek infrastruktur. Yang pertama, jaringan transportasi. Spanyol memiliki jaringan transportasi yang lebih maju dan terintegrasi. Sedangkan Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan kualitas jaringan transportasi. Kedua, kualitas jalan. Spanyol memiliki kualitas jalan yang lebih baik, sedangkan Indonesia masih memiliki beberapa tantangan
dalam meningkatkan kualitas jalan. 3. Akses internet. Spanyol memiliki akses internet yang lebih luas dan merata, sedangkan Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan akses internet, terutama di daerah-daerah terpencil. Di atas ada contoh dalam aspek infrastruktur. Yang di sebelah kiri dalam negara Spanyol, dan yang di sebelah kanan dalam negara Indonesia. Lalu yang keempat ada aspek kesehatan. Spanyol memiliki sistem kesehatan yang lebih maju dan terintegrasi, dengan akses ke fasilitas kesehatan yang lebih luas dan kualitas pelayanan yang lebih tinggi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyediakan akses kesehatan yang merata dan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, ada angka harapan hidup. Spanyol memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi, yaitu sekitar 83,5 tahun. Sedangkan Indonesia masih memiliki angka harapan hidup sekitar 72,7 tahun. Ketiga, ada tingkat kematian bayi. Spanyol memiliki tingkat kematian bayi yang lebih rendah, yaitu 2,5 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan Indonesia memiliki tingkat kematian bayi sekitar 22 per 1000 kelahiran hidup. Keempat, ada pelayanan kesehatan primer. Spanyol memiliki pelayanan kesehatan primer yang lebih baik dengan penekanan dan pencegahan dan promosi kesehatan. Sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyediakan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan merata. Yang kelima, ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial di Indonesia secara umum lebih besar dibandingkan Spanyol, di mana ketidaksetaraan ekonomi di Indonesia lebih mencolok antara kelompok kaya dan miskin akibat distribusi pendapatan yang tidak merata serta akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, diperparah oleh perbedaan pembangunan antar pulau yang signifikan, terutama antara Jawa dan wilayah timur, serta kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan yang jelas. Sementara itu, Spanyol juga menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi, terutama setelah krisis 2008, dengan perbedaan regional antara wilayah perkotaan yang makmur dan perdesaan yang tertinggal, serta isu-isu sosial seperti imigrasi. Meskipun Spanyol memiliki sistem kesejahteraan sosial yang lebih maju, baik Indonesia maupun Spanyol berupaya mengatasi kesenjangan melalui berbagai kebijakan dan program. Lalu, yang keenam, ada sistem politik. Meskipun Spanyol dengan monarki parlementernya yang menempatkan raja sebagai kepala negara seremonial dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, serta desentralisasi yang kuat yang memberikan otonomi signifikan kepada komunitas otonom, dan Indonesia dengan republik presidensialnya yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta
industrialisasi yang terus berkembang. Namun dengan peran sentral pemerintah pusat yang masih kuat, keduanya menganut sistem demokrasi multipartai yang memungkinkan berbagai ideologi politik untuk terwakili. Mereka menghadapi tantangan politik serupa seperti isu separatisme yang menonjolkan di Catalonia, Spanyol, dan tantangan menjaga persatuan di tengah keberagaman etnis dan agama di Indonesia, serta masalah korupsi dan kesenjangan sosial yang memerlukan upaya berkelanjutan dari kedua negara sembari menjaga hubungan bilateral yang baik dan saling menghormati sistem politik masing-masing. Namun, perlu diingat bahwa perbandingan antara negara maju dan negara berkembang tidak selalu akurat, karena setiap negara memiliki keunikan dan tantangannya sendiri.